Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Keluarga Adat yang beranggotakan Syifa Diandra Gusti, Saya Nur Syafia Zara Putriadi, dan saya Irna Hariratul Jannah. Dan kami di sini akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami. Let's check it out. Guys, aku tuh mau cerita. Jadi gini guys, kemarin itu aku nemu satu putusan di pengadilan negeri. Yang mana putusan tersebut pada intinya tuh permohonan dari pihak penggugat itu ditolak oleh majelis hakim. Kan kebanyakan tuh ya, bukan kebanyakan sih, tapi lebih keseringan kalau misalnya aku nyari-nyari putusan di direktori putusan itu, dapatnya permohonan dari penggugat itu selalu dikabulkan. Jadi kayak beda aja gitu guys. Kalian pernah nggak sih? Oh ya, kira-kira di dalam putusannya itu kenapa tuh, Nak? Kok bisa ditolak? Sebabnya kenapa? Iya, jadi gini guys, aku ceritain deh, tapi secara gambaran garis besarnya aja ya. Kalau misal aku ceritain panjang lebar, takutnya kalian ngantuk, nanti dibilang akunya ngedongeng lagi. Jadi gini guys, oke, aku lanjut ya. Jadi tuh kasus posisinya itu, tepatnya pada tahun 2007 telah berlangsungnya suatu perkawinan antara Bapak Victor Aruslim Purba dengan Ibu Ani Lumbatorwan, yang mana mereka itu kawin berdasarkan perkawinan agama Katolik. Dan dari perkawinannya itu mereka memperoleh keturunan 3 orang anak laki-laki. Yang pertama itu namanya siapa ya? Aku lupa, soalnya susah banget. Bentar deh, aku lihat dulu ya putusannya. Oh iya, yang pertama itu nama anaknya itu Bertolt. Dan jadi anak kedua itu namanya Fitzgerald Stephen Purba, dan anak yang ketiga itu namanya Andre Michael Purba. Terus selanjutnya selama berlangsungnya perkawinan di antara mereka ternyata bukan membuahkan sih, apa deh namanya tuh, diperoleh yang namanya harta bersama alias harta gono gini. Tapi harta bersamanya itu kalian harus tahu guys, harta bersamanya itu banyak banget. Gila, wajar kali ya, mungkin mereka namanya juga orang kaya. Hehe. kira-kira apa aja tuh Nak harta gono gini alias harta bersamanya? Ya guys, jadi berdasarkan putusannya tuh aku lihat harta bersamanya itu berupa 4 bidang tanah yang luasnya itu masing-masing berbeda dan juga letaknya pun berbeda. Tapi keempat bidang tanahnya itu diatasnamakan oleh Bapak Victor itu sendiri. Selain itu, Bapak Victor selama hidupnya membeli beberapa aset yang mengatasnamakan anak-anaknya. Yang pertama, ia membeli tanah di Kota Depok yang luasnya itu kisaran 550 meter persegi yang diatasnamakan putra pertamanya, yaitu yang bernama Bertolt Praja Purba. Yang kedua, ia membelikan tanah untuk putra ketiganya yang bernama Andre. Tepatnya, ia membelikan tanah tersebut itu di Kota Batam, guys. Lalu yang kedua, almarhum Pak Victor juga membeli 2 unit apartemen. Unit pertamanya itu untuk anaknya yang bernama Bertolt, dan yang satunya lagi itu untuk anaknya yang bernama Fitzgerald, serta uang tunai sejumlah 1 miliar rupiah. Gila nggak sih? Banyak banget loh. Nah, dari adanya harta gono gini ini, di dalam putusannya itu dibilang guys, kalau ternyata harta tersebut tuh belum dibagi sama rata gitu loh ke ahli warisnya. Dan melihat hal tersebut, si pihak penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan guna harta bersama alias harta gono gininya itu dibagi sama rata ke semua ahli warisnya gitu guys. BTW ya, jadi penggugatnya itu siapa? Terus yang jadi pihak tergugatnya itu juga siapa? Oh iya, aku lupa kasih tahu ya. Jadi pihak penggugatnya di sini tuh ada 3 guys, yaitu anak keduanya sebagai penggugat pertama, anak ketiganya yang bernama Andre itu tadi disebut sebagai penggugat kedua, dan serta istri dari suami alias istri dari Pak Victor itu sendiri disebut sebagai penggugat ketiga, sedangkan pihak tergugatnya itu adalah si anak pertamanya gitu guys. Oh gitu ya. Terus ya, tadi tuh gimana kelanjutan? Kan pihak penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan karena harta gono gininya belum dibagi ke ahli waris ya. Nah terus upaya selanjutnya gimana tuh Nak?
Nah, jadi penasaran kan? Jadi setelah diajukannya ke pengadilan tuh ya guys, pengadilan negeri itu meminta para pihak antara pihak tergugat dan juga para pihak penggugat untuk mendiskusikannya terlebih dahulu, kayak diomongin secara kekeluargaan gitu. Istilahnya sama kayak proses mediasi lah, sampai mereka tuh melakukan upaya perdamaian gitu deh. Tapi alhasil upaya mereka lakukan itu tidak mencapai kata kesepakatan. Oh Oh gitu. gitu ya. Kira-kira ada nggak sih rujukan hukumnya? Maksudnya tuh kayak dasar yang melandasi kasus mereka tuh penyelesaiannya gimana ya? Nah, Hmm, kayaknya ya pakai hukum perdata BW nggak sih? Soalnya kan mereka bukan muslim ya tadi. Ataupun juga pakai rujukan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Bener nggak, nah? bener banget loh. Jadi sehingga dengan begitu majelis hakim tuh akan mempertimbangkannya berdasarkan putusan provinsi dan juga jawaban eksepsi dari tergugat. Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya nanti, si majelis hakim itu akan mengadili permohonan dari gugatan dari para penggugat, yang mana permohonan penggugatnya ternyata ditolak dan selebihnya. Jadi gitu. Oh iya, by the way, ini gue masih belum mudeng deh. Kenapa kok putusannya ditolak? Padahal kan udah bener dong kalau misalnya harta bersama itu belum dibagi-bagi dan ada dari pihak keluarga yang akan dapat hak harta warisannya. Nah, iya emang benar, tapi setiap anggota keluarga itu berhak untuk mendapatkan harta warisan. Tapi nggak semuanya bisa dibilang ahli waris sih, karena kan kebetulan aku juga ngambil matkul hukum keluarga adat. Jadi dosenku pernah bilang kalau sistem pewarisan adat dan adat itu sistemnya beda. Warisan adat perdata Islam dan adat itu sistemnya beda. Karena di sistem kewarisan adat yang disebut sebagai ahli waris itu mereka yang memiliki hubungan darah. Nah, juga berdasarkan satu jenis klannya. Dan ada yang namanya sistem kekhususan patrilineal yang hanya mengenal pihak laki-lakinya saja, yang itu bisa disebut sebagai ahli waris. Dan kebetulan banget nih, karena putusan ditemuin sama Erna itu keluarganya dari Batak, jelas banget keluarganya Pak Victor itu menganut sistem patrilineal yang mana yang bisa dikatakan sebagai ahli waris ialah mereka yang memiliki hubungan darah satu klan serta pihak laki-lakinya saja tuh. Berarti pihak laki-lakinya itu ya anak-anaknya Pak Victor sendiri. Bener nggak sih kata gue? Ih, bener banget. Nah, berhubungan dengan ahli waris, di dalam eksepsi jawaban tergugat banyak banget tuh kita temuin berapa kontroversi yang mengenai permohonan yang diajukan oleh penggugat itu sendiri. Yang pertama, dikatakan tuh bahwa di dalam perkara tersebut yang dijadikan fakta adalah harta warisan itu belum menjadi milik penggugat maupun tergugat oleh karena pembagian harta warisan dan penetapan ahli waris belum diputuskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok. Namun penggugat melalui permintaannya dalam provinsi telah mendahului Yang Mulia Majelis Hakim dengan secara sepihak telah mengklaim seolah-olah yang telah mendapatkan rumah di Medan sehingga berhak untuk menjual rumah tersebut. Dengan begitu, hal ini dapat dikatakan bahwa gugatan kabur atau yang lebih dikenal itu sebutannya obscure libel. Yang kedua, tentang gugatan yang diajukan oleh pihak tidak berhak menggugat. Jadi di sini tuh guys katanya si tergugat dari pewaris itu dalam sistem hukum adat Batak Toba tidak berhak untuk menguasai harta bawaan peninggalan dari si pewaris, tapi istri hanya berhak untuk memelihara serta menikmati harta bawaan tersebut sepanjang dia masih dalam ikatan perkawinan yang sama atau sampai ia menikah lagi. Jadi gitu guys, selain di dalam adat Batak Toba nih ya, kedudukan perempuan itu tidak seimbang dengan kedudukan laki-laki dalam hal mewaris karena sistem pewarisan yang digunakan dalam masyarakat hukum Batak ialah sistem patrilineal dan bahwa salah satu dari 3 orang penggugat adalah Dr. Andes Ani alias istrinya si pewaris, yaitu Bapak Victor. Ia tidak berhak untuk mengajukan gugatan tersebut kepada pihak tergugat. Dan yang ketiga ini dikatakan nih bahwa gugatan penggugat itu prematur guys. Karena apa? Karena di dalam putusannya itu, seingat aku ya, yang namanya hukum adat Batak Toba itu kan penguasaan atas harta warisannya hanya dapat dilakukan terhadap anak-anak yang sudah berumah tangga. Karena dengan demikian mereka itu yang sudah berumah tangga itu dianggap telah cukup cakap dalam mengatur harta warisan. Nah, karena si Andre ini anak ketiga dari si pewaris alias dari anaknya Pak Victor itu sendiri, dia itu belum menikah alias dia itu belum punya memiliki
keturunan. Jadi dengan begitu dia dianggap tidak cukup cakap untuk menguasai harta warisan. Sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh penggugat Andre Michael Purba tersebut belum waktunya untuk diajukan, alias disebut sebagai gugatan yang prematur. Bentar deh, aku mau nambahin nih. Setahu aku tuh ya, di dalam adat Batak Toba, karena seiring perkembangan zaman yang mungkin bisa dibilang semakin modern lah ya, sekarang itu banyak yang berkedudukan sebagai pewaris dalam waris adat Batak Toba. Itu tidak hanya ayah aja loh. Tapi kalian tahu nggak sih, ternyata bisa juga ayah dan ibu sebagai orang tua karena ibu atau istri itu telah banyak berperan dalam menunjang ekonomi kehidupan keluarganya. Dan penghasilan ibu atau istri kelak juga akan diwarisi oleh anak-anaknya pada saat suami istri tersebut sudah meninggal. Dan kalau misalnya dikaitkan sama kasus di putusan yang tadi tuh, berarti posisi Ibu Ani Altoruan adalah seorang istri atau ibu yang menunjang kehidupan keluarganya dong ya. Nah, berarti dia punya penghasilan dong. Berarti dapat dikatakan bahwa Ibu Ani Altoruan statusnya ialah pewaris sebagai tergugat dan dua penggugat anak kedua dan ketiganya gitu kan ya. Bener banget, gila, keren banget analisis kamu, Vi. Nah, dengan begitu nih ya guys, jadi gugatan ini diajukan oleh penggugat yang bernama Fitzgerald, alias anak pertama, bukan anak pertama, anak keduanya si penggugat itu, dan juga si Andre, anak ketiga, almarhum, juga dinilai sebagai prematur. Ada yang tahu nggak sih kenapa bisa dibilang prematur gugatannya? Oh, karena ini bukan sih, karena mungkin belum waktunya untuk diajukan ke pengadilan. Karena kan penggugatnya itu si Bu Ani. Dan tadi dia sebagai pewaris kan masih hidup ya. Bener nggak sih? Siap, betul banget. Maka dengan ketentuan-ketentuan yang tadi aku bilang, maka gugatan si penggugat itu dinyatakan tidak tepat atau maksudnya tidak dapat diterima karena dinilai gugatannya itu prematur, guys. Oh, Itu. alah. Berarti ketiga alasan eksepsi jawaban tergugat tadi, permohonan penggugatnya itu udah fix ditolak ya, Nak? Apa mungkin ada satu tambahan alasan lagi atau yang lain gitu? Oh iya, nih ya guys, jadi dikarenakan menurut si tergugat permohonan penggugat itu dinilai tidak sesuai dengan petitum-petitum beracara sebagaimana beracara di pengadilan, maka menurut si tergugat di dalam eksepsinya itu dinilai gugatan penggugat itu tidak sempurna alias tidak lengkap. Jadi penasaran tahu. Coba deh kirimin filenya ke kita dong biar kita juga tahu nih. Siapa tahu kan nanti ada tugas nyari putusan juga yang ditolak hakim. Tolong Oke, dong bentar ya guys, Oke. aku kirim dulu. Coba guys, udah bisa dilihat, udah masuk. Udah nih, bentar ya aku baca dulu. Oh, jadi selain pertimbangan eksepsi jawaban tergugat, ternyata putusan ini juga menimbang permohonan putusan provinsi yang mengenai penjualan tanah atau rumah di Medan, yang mana ini tuh bagian harta bersama si pewaris yang ngasih, yang mana penjualan rumahnya itu dilakukan oleh para pihak penggugat untuk biaya balik nama dari almarhum Victor kepada ahli waris sekaligus juga untuk keperluan pengobatan si ibu Aninya. Dengan alasan begitu, kata si hakim ini alasannya tidak berdasarkan kekuatan hukum serta tidak memenuhi syarat sebagaimana yang tercantum di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 1975. Jadi jelas lah ya putusan provinsi pun dengan tegas menolak permohonan dari si penggugat. Ya, benar. Dengan itu, kalian bisa lihat tugas di bagian akhir putusannya itu melalui pertimbangan-pertimbangan para hakim, para majelis hakim pun mengadili bahwa menolak gugatan dalam putusan provinsi. Tapi yang sangat disayangkan itu majelis hakim juga menolak tuh eksepsi dari jawaban tergugat, padahal yang tahu ya, kalau misalnya kita ketahui jawaban dari tergugat tuh kayak masuk akal gitu nggak sih? Dan yang terakhir tuh para majelis hakim itu juga menolak permohonan penggugat selain dan juga selebihnya serta membebankan pokok perkara kepada tergugat sebesar 740.000. Jadi gitu guys, alasan kenapa permohonan penggugat ditolak di dalam putusan Pengadilan Negeri Depok nomor 1 garing PDTG garing 2013 garing Pengadilan Negeri Depok. Nah, ngomongin soal sistem kekeluargaan nih ya, selain masyarakat adat Bali juga menganut sistem patrilineal loh guys. Jadi tuh
Kemarin aku lagi ada tugas gitu buat analisis suatu putusan. Menarik tuh, putusan kayak gimana tuh, Vi? Putusan tentang keluarga adat Bali yang punya anak perempuan. Nah, yang dimana ahli warisnya itu kalau menurut adat Bali harus laki-laki. Aku bantu jelasin kasus posisinya ya. Jadi, di kasus ini tuh ada Iketut Brundit yang semasa hidupnya memiliki seorang istri yang bernama Nisuri. Dan dari perkawinan tersebut, lahirlah seorang anak yang bernama Nimade Sudanti. Ikatan Brundit dan istrinya Nilusuri merupakan paman dan bibi dari para penggugat satu, penggugat dua, dan penggugat tiga. Penggugatnya ada tiga nih guys. Mereka meninggalkan harta warisan yang berupa tanah sengketa yang letak, luas, nomor pipil, persil, kelas, dan batas-batasnya sebagaimana tersebut ada di dalam gugatan putusannya. Iketut Grundit dan istrinya Nisuri di dalam perkawinannya itu kan tadi telah melahirkan seorang anak perempuan ya, yang namanya itu Nimade Sudanti. Nah, Nimade Sudanti ini udah kawin keluar dan udah kawin keluar sesuai dengan silsilah kekeluargaan, maka dari itu Iketut Grundit dan Nisuri tidak punya keturunan anak laki-laki. Dan menurut hukum adat Bali, para penggugat satu, para penggugat dua, dan para penggugat tiga lah yang mempunyai hubungan keluarga dengan mereka di dalam garis keturunan laki-laki. Maka dari itu, penggugat satu 2 3 ini disebut sebagai ahli waris dan berhak atas tanah sengketa mereka. Terus setelah meninggalnya Nisuri, tanah sengketa itu tuh ternyata dikuasain sama si tergugat satu, yang namanya itu Maderegek. Seolah-olah tanah sengketa tersebut milik tergugat satu, sedangkan antara tergugat satu dengan Iketut Brundit dan Nisuri tidak mempunyai hubungan waris, sehingga tindakan tergugat satu itu bisa dianggap melawan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, ternyata tergugat satu itu juga telah mengalihkan tanah sengketa tersebut dengan memberikan sewa kepada si tergugat dua yang namanya itu Chandra Sudiarta, yang dimana udah dibuatkannya akta sewa menyewa nomor 1 di tanggal 2 Oktober 1986 yang dilakukan di depan notaris, namanya itu Notaris Iputu Chandra SH. Bentar, Pak. Bentar deh. Dari tadi tuh kamu ngejelasin panjang lebar, tapi kamu tuh belum ngasih tahu penggugatnya itu siapa, tergugatnya itu siapa aja. Aku jadi kayak belum ngeraba-ngeraba gitu loh nama penggugatnya. Iya Cepet ya, ya, Pak. lupa dijelasin. Sorry. Iya. Jadi namanya itu di para penggugat satunya itu ada Putu Niksuyasa, Iketut Jiwa, Iketut Jono, dan Wayang Suparta. Di para penggugat dua itu ada Iwayang Sadia, Inyoman Sudarta, Inyoman Wirawan, dan Ketut Sudana. Di para penggugat tiga itu ada Igede Suwartana, Ikadek Suryawan, Inyoman Sudarma Putra. Jadi mereka ini nih guys yang berhak mewarisi harta dari si peninggalan Nilusuri. Oh, gitu. I see. Nah, terus itu kan tadi tuh si tergugat satu udah dibikin akte sewa gitu ya di depan notaris. Sedangkan dia aja nggak punya hak apa-apa. Sedangkan dia kan juga bukan ahli waris, ya nggak sih? Iya, bener kata Erna. Terus itu kelanjutannya gimana tuh? Jadi, karena si tergugat satu itu bukan merupakan ahli waris dari si pewaris, akta sewa menyewanya itu yang tadi udah dibikin di hadapan notaris itu bisa batal demi hukum. Oh, jadi akibat hukumnya itu batal demi hukum. Terus selanjutnya tuh gimana tuh? Nah, BTW kayak yang tadi dibilang Irna, aku mau penasaran banget nih kelanjutan keluarga yang punya anak perempuan itu ahli warisnya dialihkan ke saudara laki-laki dari ayah, gitu nggak sih? Atau gimana? Nah, iya bener banget. Tapi ada lagi nih permasalahannya, yaitu ada orang lain yang ngaku-ngaku punya hubungan keluarga dengan si pewaris dan juga ngeklaim tanah sengketa itu seakan-akan milik dia, yang dimana maksudnya di sini itu adalah si terduga satu. Kan udah jelas banget ya, itu perbuatan melawan hukum, dan yang lebih parah lagi, tanah sengketa itu dialihkan ke pihak kedua, yang dimana itu adalah tergugat dua di dalam kasus ini. Hah, kok bisa sih? Gimana tuh ceritanya? Oh iya, aku inget banget nih, dulu aku sempat membaca nih tentang kasus ini, jadi aku bantu jelasin ya. Jadi tergugat satu menyewakan tanah sengketa ke tergugat dua, dan udah dibuatkan akta sewa di depan notaris, kayak yang dibilang Syifa tadi tuh.
Wah, itu jelas banget sih melawan hukum ya kalau dilihat-lihat. Cocok banget, barusan aja aku juga nih. Tadi barusan banget, tadi pagi aku habis kelas hukum keluarga adat. Jadi tuh kayak ada ahli waris yang aslinya itu yaitu keluarga laki-laki dari almarhum Iketut Grudit berhak ya atas tanah tersebut untuk membongkar bangunan itu. Iya dong, karena kan mereka punya hubungan darah dengan si pewaris dan berhak atas tanah sengketa tersebut. Tapi para penggugat dari keluarga pewaris itu udah berusaha banget nih buat ngomongin secara kekeluargaan sama si tergugat satu dan tergugat dua. Tapi sayangnya si tergugat satu dan tergugat dua itu nggak nanggepnya sama sekali. Jadi ya mau nggak mau para penggugat kayak membawa masalah ini ke jalur hukum gitu deh. Oh, terus tuh pendapat majelis hakim tuh kayak gimana tuh, Pak? Nah, aku bantu jelasin juga ya. Di dalam putusan ini, majelis hakim menetapkan bahwa tergugat satu dan tergugat dua itu emang nggak punya hak loh buat ngambil sepeser pun dari peninggalan si pewaris. Nah, terus buat masalah yang ahli warisnya itu, majelis hakim udah menetapkan kalau yang berhak buat harta peninggalan pewaris itu ya keluarga dari garis keturunan suaminya, yaitu si Ketut Grundit. Di Ketut Grundit sama Nilusuri punya keturunan yang namanya Nimadi Sudanti. Nah, dia itu udah kawin keluar. Kalau menurut adat Bali, anak perempuan yang udah kawin keluar keluar dari keluarga asalnya dan itu bakal masuk berdiam ke dalam keluarga suaminya. Maka anak perempuan ini bukanlah ahli waris dari keluarganya. Nah, disebutin juga di dalam Judex Fakti itu pertimbangan bagi perkawinan soal seseorang yang tidak mempunyai anak laki-laki, maka menurut hukum adat Bali yang termasuk ahli waris dalam perkawinannya itu yang berhak menjadi ahli warisnya ya saudari laki-laki dari ikut grundit atau bisa dibilang dalam bahasa Bali itu kepurasa. Nah, maka dari itu, dengan meninggalnya Iketut Grundit yang berhak mewarisi harta peninggalan dari nelusuri adalah garis keturunan atau pacar laki-laki, sehingga yang berhak mewarisinya adalah keluarga dari pihak laki-laki, yaitu Iketut Grundit. Dan di sini yang berhak mewarisinya ialah si para penggugat 1, 2, dan 3-nya, guys. Oh, jadi gitu. Tapi meskipun dari penggugat satu nih, maaf, maksudnya dari tergugat satu mengaku memiliki hubungan keluarga dengan Nilusuri, dia tetap gak dapat bagian ya? Iya dong, karena kan itu bertentangan dengan hukum adat Bali. Lagi pula, tergugat satu itu memiliki hubungan keluarganya kan dengan nelusuri, di mana itu garis perdana atau perempuan, bukan garis laki-laki atau kepurusa. Jadinya dia tuh nggak berhak sama sekali atas harta peninggalan nelusuri. Oh, jadi gitu ya. Jadi putusan akhir dari Mahkamah Agung itu sendiri kayak gimana tuh keputusannya? Jadi yang bisa aku tangkap dari putusan akhirnya itu menyatakan bahwa para penggugatnya yang pertama itu ada Putu Niksuyasa, Iketut Jiwa, Iketut Jono, Wayan Suparta. Di para penggugat duanya itu ada Iwayan Sadia, Inyoman Sudarta, Inyoman Wirawan, dan Ketut Sudana. Dan di para penggugat tiganya itu ada IGD Suartana, Ikadek Suryawan, Inyoman Sudarma Putra, yang mereka ini ialah ahli waris kepurasa dari I Grundit dan Nilusuri. Yang kedua, Majelis Hakim menetapkan bahwa tanah sengketa yang terletak di Sabak Sanglah nomor 113, Pasedahan Neongan, Desa Dau Purikau, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pipil nomor 353, Persil 66, kelas 2, luasnya itu sekitar 0,2855 hektar dengan batas-batasnya sebagai berikut. Yang di sebelah utara itu ada sekolah yang namanya SD 12 Daupuri. Yang di sebelah timurnya itu ada Jalan Raya Teguh Umar. Yang di sebelah selatan ada Suena atau tanah milik. Dan yang di sebelah barat terdapat Jalan Pulau Misol. Nah, yang tadi aku sudah sebutin tuh guys, itu adalah peninggalan dari Nilusuri yang berhak diwarisi oleh para penggugat 1, 2, dan ketiga. Nah, yang ketiga, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa sertifikat tanah sengketa yang dilakukan oleh tergugat 1 di hadapan Notaris I Putu Chandra SH adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga tergugat 1 dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Dan si tergugat 1 dan 2 ini juga dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000. Jadi gitu guys, akhir dari putusannya. Oke.
By the way nih guys, makasih banyak loh ya atas sharing-sharing materinya, karena kalian pengetahuanku tentang hukum keluarga adat jadi bertambah banget. Aku juga mau berterima kasih banget nih. Mungkin tanpa kita diskusi kali ini, aku juga bakalan gitu-gitu aja sih. Seenggaknya nanti misalnya ada kasus atau apa ya yang berkaitan dengan hukum adat yang terjadi di masyarakat atau lingkungan terdekat kita, ya seenggaknya aku bisa nyambung lah ya buat nyelesain kasus atau analisisnya. Oh, bisa aja deh, Ovi. Sering-sering deh ya kita kayak gini, kayak sharing-sharing mengenai mata kuliah di kampus gitu. Karena yang aku tahu tuh, sharing is caring. Ya nggak sih, guys? Ya, Ya, bener banget. banget. Sharing is caring. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya Nur Syafia Zahra. Saya Syifa Diandra. Dan saya Irna Hariratul Jannah. Kami bertiga izin pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.